Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nur Izati dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 22. Di video ini saya akan mempresentasikan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, periode 2004 sampai 2009. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai SBY merupakan Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. SBY menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia pada periode pertama sejak tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Bersama wapresnya Yusuf Kala, atau sering kita singkat sebagai JK. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Masa pemerintahan SBY JK tahun 2004 sampai 2009 memiliki visi dan misi, yaitu visi yang pertama adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Kedua, terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misinya, yang pertama adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pada masa pemerintahan SBY ini diawali oleh berbagai macam musibah, seperti musibah di Aceh pada tahun 2004, gempa di Jogja pada tahun 2006, dan masalah lumpur lapindo pada tahun 2006. Pada saat pelantikannya yang pertama kali sebagai presiden, SBY mengumumkan kabinet barunya, yang dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu, yang terdiri dari 36 menteri. Di masa pemerintahannya, ia mengeluarkan beberapa kebijakan di berbagai bidang, yaitu yang pertama pada bidang politik, Presiden SBY melakukan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi disintegrasi bangsa, yaitu menyelesaikan permasalahan Gerakan Aceh Merdeka atau yang dikenal sebagai GAM, yang dilakukan secara damai dengan menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kedua, mencegah aktivitas illegal logging, di mana bekerja sama dengan Menko Kesra untuk mempercepat mengatasi masalah pembalakan liar di Indonesia. Ketiga, pemberantasan terorisme. Pemerintah menganggap serius terorisme ini sebagai kejahatan yang luar biasa dan harus disikapi secara serius pula. Yang kedua di bidang hukum, yaitu yang pertama, penegakan hukum. Contohnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dan nomor 2, pemberantasan korupsi. Pada masa pemerintahan SBY, pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK semakin digiatkan. Presiden SBY memberikan izin kepada KPK untuk menyelidiki pejabat negara yang diduga terlibat korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Yang ketiga di bidang ekonomi. Agenda utama dalam bidang ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah SBY JK bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera. Di antaranya melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas makro, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakannya dalam bidang ekonomi antara lain, pertama, mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan rakyat. Kedua, bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Tetapi, kebijakan ini kurang efektif dan pembagiannya menimbulkan masalah sosial. Ketiga, memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November tahun 2006
yang mempertemukan investor-investor dengan para kepala daerah. Dan yang keempat, konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, yang dikarenakan persediaan menipis dan harga pasaran yang tinggi. Prestasi baik dari pemerintah SBY JK yang berhubungan dengan fundamental makroekonomi adalah: pertama, utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan. Kedua, cadangan devisa meningkat. Dan yang ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat didukung oleh bom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat, membuat Indonesia berhasil melalui krisis global tahun 2008-2009 tanpa masalah yang berarti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.